Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan soal fisika, masih mengenai materi elastisitas. Kita langsung saja masuk ke soal nomor 1. Di sini diketahui ada sebuah gambar dari perpanjangan pegas. Nah, yang diketahui adalah bahwa ternyata panjang awal pegasnya, yang ini adalah kita L0 saja ya, 0,10 meter. Nah, kemudian ujung pegasnya ketika ditarik akan menempuh kedudukan A dengan panjang akhir, berarti L aksen ketika di A-nya adalah 0,15 meter. Dan ketika ditarik lagi ke posisi B, dia akan mengalami perubahan panjang menjadi 0,20 meter. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa energi potensial pegas di A jika dibandingkan dengan energi potensial pegas di B. Berarti yang ditanyakan adalah perbandingan dari energi potensial kedudukan A dengan energi potensial kedudukan B-nya berapa. Nah, energi potensial sendiri kita jawab ya. Energi potensial sendiri itu bisa dicari dengan setengah K dikali delta X kuadrat. K konstanta pegas, delta X-nya perubahan panjang. Nah, yang perlu diketahui di sini, dalam soal ini pegasnya itu tetap sama, baik itu saat kedudukan A maupun kedudukan B. Berarti tetapannya baik di kedudukan A maupun di kedudukan B, tetapan pegasnya itu sama. Yang berbeda hanyalah perubahan panjang. Nah, berapa perubahan panjangnya? Ketika dia menempuh sampai di posisi A, berarti delta XA-nya adalah posisi akhir A 0,15 dikurangi panjang awalnya 0,10, berarti adalah 0,05 meter. Nah, untuk di B, berapa pertambahan panjangnya ketika sudah di posisi B, yaitu 0,20 panjang akhirnya dikurangi 0,10, berarti sama dengan 0,1 meter. Nah, kita bandingkan lewat persamaan ini. Berarti energi potensial A berbanding energi potensial pegas di B dengan perumusan yang sama, setengah K dikali delta X kuadrat. Ini untuk A, ini untuk B. Perlu diingat, K-nya sama, berarti bisa habis dibagi, setengahnya juga habis dibagi. Berarti nanti sebelah sini ya, EPA berbanding EPB-nya menjadi pertambahan panjang untuk yang A 0,05, hati-hati dikuadratkan. Ini ya, bandingkan dengan pertambahan panjang B dikuadratkan, berarti 0,1 dikuadratkan. Nah, ini kalau bingung kita bisa ganti penulisannya pakai 5 dikali 12, 5 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan, dibagi yang ini berarti 1 dikali ininya ke belakang 1, berarti 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Hasilnya jadi berapa? 5 kuadrat 25 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan negatif 4 dibagi ini 1 kuadrat 1 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan 10 pangkat negatif 2. Berarti nanti EPA berbanding EPB menjadi 25 bagi 1 ya 25 ya, 25, 10 pangkat negatif 2 pindah jadi positif 2, negatif 4 ditambah 2, sisanya adalah 10 pangkat negatif 2. Tapi kan ini bentuknya tidak perbandingan seperti di pilihan, berarti kita ubah jadi 25 per ini turun ke bawah 10 pangkat positif 2, asalnya negatif turun ke bawah jadi positif. Oh, berarti ini adalah 25 bagi 10 pangkat 2 kan 100. Nah, kita bagi 25, 1 berbanding 4 jawabannya. Berarti di pilihan jawabannya adalah yang E ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini adalah terdapat suatu grafik hubungan antara gaya terhadap pertambahan panjang X dari suatu pegas. Nah, yang ditanya sekarang bukan lagi tetapan pegas, tapi berapa energi potensial pegas pada
X3 atau saat pertambahan panjangnya adalah 3 cm. Sudah, langsung saja. Untuk mengerjakan soal ini berarti energi potensial kita ketahui bahwa untuk mencari energi potensial dengan perumusan setengah K delta X kuadrat. Tapi kita kan tidak memiliki tetapan pegas dari data soal yang kita punya. Berarti kita ganti K ini dengan si F. Memakai apa? Memakai hubungan dari hukum Hooke bahwa F sama dengan K dikali delta X. Berarti K sama dengan delta X-nya pindah jadi F dibagi delta X. Kita substitusi ke sini. Maka energi potensial sama dengan setengah K-nya jadi F dibagi delta X pertambahan panjang dikali delta X kuadrat. Yang ini ya. Nah, berarti ada delta X, habis dibagi. Sisa apa nanti energi potensialnya? Setengah F kali delta X. Nah, delta X-nya ada dari data, F-nya ada. Kita substitusikan. Berarti menjadi setengah. Gayanya adalah saat delta X-nya 3 adalah 60. Dikali delta X-nya, hati-hati, satuan dalam senti. Ubah dulu. Jadi 3 kali 10 pangkat negatif 2. Tidak perlu dikuadratkan ya. Berarti energi potensial 60 bagi 2, 30. Dikali 3 kali 10 pangkat negatif 2. Hasil akhirnya menjadi 30 kali 3. 90 kali 10 pangkat negatif 2. Satuan energi Joule. Di pilihan ada tidak? Tidak usah pakai pangkat seperti ini, berarti jadi gimana? Kita ngikutin pilihannya. 10 pangkat negatif 2, negatifnya pindahin 2 ke kiri. 1, 2, berarti 0,9 Joule. Beres, jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Yang diketahui, sebuah beban bermassa M dan beberapa pegas identik membentuk sistem pegas beban yang mengikuti skema rancangan A dan B, seperti ditunjukkan pada gambar A atau B ya. Jika XA adalah pertambahan panjang sistem pegas A. Nah, ketika pegasnya disusun seperti sistem A ini, ternyata pertambahan panjangnya delta X-nya adalah XA. Nah, maka pertambahan panjang sistem pegas B, kalau pegasnya disusun seperti ini, delta X-nya berapa? Nah, itu inti pertanyaannya. Nah, di soal kita ketahui ini susunan campuran. Hati-hati ya, ini susunan campuran. Yang ini susunan paralel. Kita urusin dulu deh yang gambar susunan rancangan A. Untuk rancangan A itu adalah susunan campuran. Yang atas dia membentuk pegas paralel. Maka untuk K paralel, nanti K gabungannya bisa dihitung menggunakan K1 tambah K2. Di sini nilainya adalah K dan K, berarti oke, K ditambah K sama dengan 2K. Nah, ini belum total, karena si rangkaian paralel ini disatukan dengan K yang di bawah, membentuk susunan seri, sehingga nanti 1/K totalnya dihitung menggunakan perumusan seri. Di 1/, sama dengan 1/, si K paralel yang sudah digabung ditambah 1/K yang di bawah. Jadi berapa? 1/K paralelnya 2K ditambah 1/K, samakan penyebut jadi 2K. 2K bagi 2K 1 kali 1 1. 2K bagi K 2 kali 1 2. Berarti nanti 1/K total untuk rancangan A-nya adalah 3/2K. Ini 1/K. Maka K totalnya kita balik menjadi 2K/3. Nah, ketika K totalnya 2K/3, tadi yang diketahui di soal, pertambahan panjangnya adalah XA. Dari mana kita tahu pertambahan panjang? Hukum Hooke. F sama dengan K dikali delta X. Nah, hati-hati di rancangan A maupun B, dia diberi beban yang sama, yang massanya M. Oke? Nah, berarti kita nanti jadikan perbandingan ini. FA KA delta XA berbanding F untuk rancangan B, KB dikali delta X
B. Nah, ini kan K total untuk A. Nah, gimana K total untuk yang B? Ini susunan paralel. Di sini ya. Untuk K total yang B, karena dia susunan paralel, berarti totalnya menggunakan perumusan paralel. Itu K1 tambah K2. K total untuk yang B adalah K ditambah K. K ditambah K sama dengan 2K. Oke, untuk yang K total B ada, K total A-nya ada, ini A ya. K total A-nya ada, kita masukkan ke perbandingan. Karena F-nya dari massa yang sama, berarti bisa kita coret. Nih, berarti ini naik ke atas kali silang. KB dikali delta XB sama dengan KA dikali delta XA. Nah, KB-nya berapa tadi? 2K. Delta XB-nya yang mau kita cari. KA-nya berapa? 2K per 3. Delta X-nya, A-nya XA. Oke, berarti nanti delta XB sama dengan 2K per 3 dikali XA dibagi, yang ini pindah, bagi 2K. Maka hasil akhirnya delta XB-nya menjadi K ini coret-coret habis. 3-nya bisa turun ke bawah, jadi 2 dikali XA per 2 dikali 3. 2 bagi 2-nya habis, hasil akhirnya menjadi XA per 3 atau sepertiga XA. Ada tidak di pilihannya? Ada yang